Oke Pak, Oke, kita mulai ya Pak. Sekarang Pak, kita baca doa dulu kan Pak. Kita berdoa dulu kan Pak? kita berdoa dulu. Oh, oke, berdoa. Ya, Boleh. berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami di sore hari ini untuk bersama saling berbagi wawasan, sehingga biarlah lewat diskusi kami banyak yang diberkati, banyak penonton yang mendapat pencerahan-pencerahan baru, dan biarlah dibalik semuanya itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami bawa waktu-waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang ambil alih. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Oke, gimana Pak? Jelasin dong kepada kami. Oke. Mungkin saya nggak ahli dalam sama. Kita pasti bukan. Saya ingin share beberapa hal aja ya. Jadi mengapa sih kita harus membaca ya? Jadi bagi saya itu membaca itu sebuah langkah kita menuju pada yang namanya kebebasan. Jadi sejak kecil bahkan saya sering mendengar bahwa buku itu adalah jendela dunia. Tapi bagi saya secara pribadi, setelah melewati masa perenungan yang panjang dan juga banyak buku yang saya baca, bagi saya itu keliru. Kenapa keliru? Karena bagi saya ketika saya membaca buku, saya bisa wawasan saya mulai terbuka. Cakrawala saya berpikir mulai terbuka. Jadi bukan hanya sebagai sebuah jendela, tetapi bagi saya buku lebih daripada sebuah jendela, itu sebuah pintu. Di mana ketika kita membuka pintu tersebut, kita bisa melihat dunia luar. Kita bisa tidak hanya melihat, tapi kita juga bisa menginjak dunia luar. Tidak hanya menginjak, tapi kita juga bisa meninggalkan jejak langkah kita untuk dunia luar. Nah, oleh karena itu bagi saya buku adalah sebuah pintu kita menikmati dunia luar yang begitu kompleks dengan segala permasalahannya. Misalnya nih, kalau kita baca buku filsafat, ya, yang akan kita pelajari adalah semua hal yang bersifat semua hal masalah-masalah yang bersifat dengan filsafat, ya, bersentuhan dengan filsafat, ataupun sama halnya dengan teologi. Ketika kita belajar tentang teologi, buku-buku teologi kita pelajari, maka buku-buku tersebut selalu memberikan kita pencerahan-pencerahan mengenai teologi itu sendiri atau masalah-masalah yang terdapat dalam teologi itu sendiri. Demikian dengan subjek yang lain yang ingin kita pelajari. Sastra misalnya, kita masuk dalam dunia sastra, kita dihadapkan dengan bermacam-macam permasalahan dalam dunia seni, sastra, dan sebagainya, prosa, puisi, dan lain sebagainya. Jadi bagi saya, ketika kita membaca sebuah buku, kita sedang berada di ambang pintu. Jadi di ambang pintu, ketika kita buka pintu tersebut, kita masuklah dalam dunianya dengan segala kompleksitasnya. Itu apa namanya tesis saya pertama. Membaca merupakan langkah awal menuju pada sebuah kebebasan dalam hal kebebasan berpikir, kebebasan berimajinasi, kebebasan mengutarakan ide, pendapat. Jadi sejak dulu saya dan beberapa teman, termasuk Imran, kalau Pak Henry kenal Imran, dia juga sering menulis, dan beberapa teman seperti Ferry, kami mengatakan bahwa buku, jadi misalnya buku yang ditulis oleh Magnus Suseno, jadi ketika kita membaca buku, kita sedang diajar oleh Magnus Suseno, Franz Magnus Suseno misalnya, atau buku yang ditulis oleh Herman Bavinck. Karena di kelas kita terbatas, ya, jadi buku membantu kita membuat kita banyak mendapat pengetahuan lebih. Jadi misalnya Herman Bavinck, ketika saya membaca buku Herman Bavinck, saya sedang diajari oleh Herman Bavinck dengan pemikirannya, dengan dialektika gaya tulisannya, dan lain sebagainya. Jadi ya itu tesis saya, bahwa buku merupakan pintu kita masuk dalam
dunia yang begitu kompleks. Tapi Pak, tapi misalnya saya sebagai ini Pak, sebagai orang yang mau bertanya, sebagai orang-orang yang saya posisikan diri saya dan memang seperti itu ya. Misalnya. Tapi saya gimana ya Pak, boro-boro mau melihat pengetahuan yang banyak itu, saya aja baca buku males gitu. Nah itu gimana Pak? Iya. Praktis banget sih ini, praktis itu yang banget. Jadi itu yang jadi permasalahan kita, yang dihadapi oleh anak-anak milenial kita sekarang ini, bahwa saya lihat buku aja yang sudah tebel gini rasanya malas juga membaca. Ya kan? Kenapa? Betul. Karena yang saya lihat bahwa buku bukan hanya kita membaca buku lahir daripada sebuah kebiasaan. Jadi kalau itu tidak dibiasakan, maka kita akan lihat buku setipis apapun, kita akan malas juga membacanya. Jadi bahkan buku yang hanya beberapa halaman, 80 halaman yang tipis sekalipun, kalau kebiasaan itu tidak dibangun sejak dulu, maka itu pun akan jadi masalah. Walaupun tidak jadi bukan hanya bermasalah soal tebal tipisnya buku. Jadi malas itu merupakan saya malas baca buku karena mungkin saya sejak lama tidak membiasakan diri saya untuk membaca. Jadi itu saya pikir permasalahannya di titik letaknya di situ, saya pikir. Bapak sejak kapan suka baca? Saya mulai baca buku sejak SMP. Jadi waktu itu kakak saya yang nomor 1 memberikan satu bukunya Nick Vujicic, judulnya Life Without Limits. Tahu saya tahu. Pernah baca saya. Jadi itu buku pertama yang saya baca, terbitan Gramedia. Jadi itu buku pertama yang saya baca. Jadi setelah baca itu saya mulai menyukai dunia buku. Jadi buku bukannya teologi yang saya baca, tapi buku-buku yang lain yang bergenre sastra, puisi, prosa, dan lain sebagainya, cerpen-cerpen itu saya juga, itu saya suka juga. Tapi kita ngomongin juga buku-buku umum sih, kita ngomongin juga bukan buku-buku teologi, maksudnya buku-buku umum. Kenapa buku-buku umum juga, betul. Nah apa itu Pak yang membuat pertama kali Bapak baca kok bisa gitu? Tapi ada orang baca nih, kayak ada saya punya orang tua saya, mama saya kadang-kadang kalau baca ngantuk gitu Pak, baca ngantuk gitu. Kenapa ya? Kenapa Bapak sharing dong Pak? Jadi iya betul, itu juga jadi penyakit juga sih, kita dalam membaca buku. Betul. Jadi pengalaman saya secara pribadi awal-awal pun demikian. Jadi ya semua orang tentu akan mengalami hal yang sama, melewati fase itu. Jadi awal-awal membaca buku, beberapa kalimat kita baca, mata sudah mulai ngantuk dan akhirnya tertidur sendiri. Jadi saya memacu diri saya sendiri. Jadi memacu diri saya sendiri untuk membaca, dan saya dibantu oleh kopi juga. Segelas kopi membantu saya untuk semakin terang, semakin tidak tertidur. Jadi salah satunya kopi berarti ya. Salah satunya kopi ya. Iya Pak. Jadi semenjak saya baca buku ya saya menjadi penikmat kopi akhirnya. Jadi kopi dan buku bagi saya itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Oke juga. Tapi kalau kayak yang saya yang punya sakit mah gimana nih Pak? Mungkin nggak apa-apa. Iya itu. Ya, jadi mungkin ya itu kembali ke kebiasaan kali ya. Jadi kalau buku kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan, hobi, maka rasa ngantuk pun pasti kita akan lawan. Jadi misalnya kalau saya hobi bermain musik, maka mungkin sudah sampai larut malam pun kalau saya antusias bermain musik, saya akan apapun yang terjadi saya akan terus main. Jadi sama halnya dengan buku. Kalau kita jadikan sebuah hobi dan kita mulai melawan rasa ngantuk kita, maka maka buku pun itu akan jadi
menjadi teman dekat kita. Jadi Susan Wicks pernah bilang, you are never alone when you are reading book. Jadi kita tidak akan pernah merasa sendiri ketika kita membaca buku. Jadi buku jadi teman dekat kita, bahkan ketika kita merasa sepi, kita merasa sendiri. Bagi saya buku jadi teman yang bisa menemani saya, menghabiskan waktu luang saya dalam masa-masa sendiri saya. Apalagi di saat-saat seperti ini, pandemi corona. Jadi itu jadi sangat membantu saya untuk menghabiskan waktu-waktu sendiri saya. Itu sih. Nah, ini ada pertanyaan singkat nih, Pak. Di sini Pak, kopinya panas atau dingin, Pak, katanya. Nah, kebetulan nih udah mulai dingin nih. Ini juga kopi ya, Om. Iya. Oke, tadi tips pertama ya. Jadi tips pertama kita udah. Hal yang bisa dipisahkan. Ya, kopi, buku, sama ya jadi hobi ya. Oke, boleh Pak lanjutin lagi Pak hobi. Penjelasannya Pak, boleh lanjutin penjelasannya. Jadi sebuah negara yang menganggap remeh soal pendidikan atau buku, maka dengan sendirinya negara tersebut sedang membawa bangsanya ke ambang kehancuran. Kenapa demikian? Jadi bukankah di masa dulu Indonesia dijajah karena negara lain menganggap Indonesia rakyatnya bodoh dan lain sebagainya, dalam tanda kutip ya, belum bisa membaca dan lain sebagainya. Meskipun kita tahu bersama memang ada faktor-faktor lain yang memengaruhi kita dijajah oleh bangsa lain, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kebodohan menjadi faktor penting, oleh bangsa lain. Jadi hasil alam dirampok, kita di hak kita dirampok, penindasan terjadi di mana-mana, dan kita hanya diam saja karena kita tahu itu kita dijajah dan kita. Jadi lalu pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia sekarang ini sudah benar-benar merdeka? Itu jadi pertanyaannya sebenarnya. Betul. Apakah Indonesia saat ini sudah benar-benar merdeka secara khusus dalam hal literasi dan dunia literasi? Apakah Indonesia sudah betul-betul merdeka? Jadi dalam Kompas yang diterbitkan tanggal 23 Juni 2019 mengutip penelitian mengenai minat terhadap 61 negara, ini menarik, yang dilakukan oleh UNESCO, United Educational, Scientific and Cultural Organization dari PBB tahun 2016 menyatakan bahwa minat baca negara Indonesia jauh berada di bawah negara-negara lain. Pas ini hasil publikasi dengan nama The World's Most Literate Nations menyatakan Indonesia 60. Halo Pak? Ya, dari 61. Dari 61 Indonesia berada di peringkat 60 nih. Bayangin. Ya. Juara dunia 2 ya Pak. Jadi dari belakang ya. Iya Pak. Jadi kita di peringkat kedua terakhir. Ya. Oke. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh PISA. PISA itu adalah Program for International Student Assessment. Tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-62 dari 70 negara. Nah lumayan nih. 62, iya lumayan. Kita berada di peringkat 62 dari 70 negara. Ya. Jadi itu yang updated ya, berarti dari kedua penelitian ini, ya kan? Kedua penelitian ini terlihat jelas bahwa sebenarnya Indonesia sudah betul-betul merdeka atau tidak. Ya. Khususnya dalam dunia literasi. Ya. Jadi saya lihat masalah-masalah yang Indonesia berada di bawah negara-negara lain dalam hal literasi. Misalnya, tapi bentar Pak, sorry putus-putus Pak. Kita bisa iniin nggak ya Pak? Saya iniin dulu, habis itu saya masukin lagi ya. Soalnya kayak putus-putus nih Bapak. Saya iniin dulu bentar. Bentar saya masukin lagi, bentar. Oke. Di sini ya.
Fritz harus okein. Mana ya? Pak Fritz keluar. Harus masuk lagi, Pak Fritz. Oke. Nah, oke. Oke Pak, sorry. Ya. Sampai di mana tadi ya? Jadi Indonesia Ya, menurut literasi dan penelitian PISA, Indonesia berada pada peringkat 62 dari 70 negara yang diteliti. oke. Jadi saya melihat kenapa ini bisa terjadi. Tadi kita tahu bersama tentunya ada berbagai masalah yang tentunya menyebabkan hal ini bisa terjadi. Yang pertama bahwa tentu Indonesia berada Indonesia merupakan negara kepulauan. Tidak seperti negara lain yang satu pulau yang besar. Jadi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil. Yeah. Dan di pulau-pulau kecil di sana hidup paling banyak masyarakat. Jadi menurut ilmu penelitian beberapa tahun, saya lupa. Jadi ini faktor yang memengaruhi sebenarnya karena Indonesia terdiri dari pulau-pulau kecil, masyarakat banyak hidup di sana, ya, sehingga akses terhadap pendidikan, terhadap buku menjadi sulit. Yeah. Tidak hanya internet, bahkan beberapa daerah pun ada keluarga yang tidak punya TV. Boro-boro punya internet, bahkan TV pun nggak punya. Gitu. Yeah. Jadi boro-boro internet, bahkan perpustakaan pun nggak punya. Boro-boro perpustakaan, bahkan toko buku pun nggak punya. Jadi di tempat saya pelayanan tahun 2014, 2015, 16 di Halmahera Barat, di Jailolo, kabupaten yang besar, tapi sayang sekali tidak ada perpustakaan sama sekali. Pertama, kabupaten yang besar, tapi sayang sekali tidak ada toko buku sama sekali. Itu sangat sayang. Itu sangat disayangkan. Ya, betul. Di jangkauan akses terhadap buku itu jadi salah satu faktor yang sangat memengaruhi. Karena keadaan Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau kecil, sehingga buku sulit diakses. Misalnya Pak Henry kemarin sempat bersaksi bahwa ngirim buku ke Papua, ongkirnya jauh lebih mahal dari harga bukunya. Betul. Ya, itu jadi hal penghambat juga. Jadi biaya pun itu jadi hal penghambat. Misalnya di Papua akses buku di sana semakin sulit, biaya pun semakin besar. Nah, itu jadi faktor penghambat. Selanjutnya saya pikir adalah mindset, atau paradigma dari orang-orang yang ada di daerah-daerah terpencil, daerah terpinggir, berpikir bahwa papa saya adalah seorang petani, maka saya nggak bisa berharap lebih. Jadi karena petani nggak membutuhkan ijazah, karena petani nggak membutuhkan yang namanya pandai membaca, karena petani nggak membutuhkan namanya pendidikan, jadi petani hanya membutuhkan adalah skill dan kemampuan. Jadi itu yang jadi permasalahan saya pikir yang turut memengaruhi kenapa minat baca di Indonesia jauh berada di bawah negara-negara lain. Okay. Dan saya sangat bersyukur dengan beberapa teman-teman yang sudah mulai membuat gerakan rumah baca di tempat-tempat terpencil, seperti di Poso ada teman saya Imran, dia buka rumah baca di sana. Di Kupang pun ada beberapa teman yang buka rumah baca juga di sana. Jadi saya sangat bersyukur dengan program yang mereka lakukan. Jadi itu saya pikir sangat membantu, dan ini saya pikir jadi role model, jadi contoh bagi kita yang ingin agar supaya minat baca di Indonesia semakin meningkat. Mungkin hal kecil seperti ini yang harus kita buat di daerah terpencil dengan membantu mereka tentunya. Jadi itu hal-hal kompleks yang saya pikir yang terjadi di Indonesia yang membuat Indonesia minat bacanya berada jauh di bawah
negara-negara lain, betul Pak. Tapi Pak, masalahnya gini, kalau itu kan itu kita harus ini juga itu simpati, kita harus simpati, dan itu di luar daerah yang mungkin yang sangat susah bukunya Pak. Nah tapi Betul. masalahnya ini di Jakarta nih, misalnya saya kamera depan ya langsung nih, saya bikin kamera depan. Nah Bapak bisa lihat bukunya bertumpuk begitu, tapi bacanya males gitu. Nah itu gimana Pak? Nah ini ketahuan juga nih. Itu ada poin selanjutnya yang ingin saya bagikan. Oh jadi ya. Ini sama selain hal-hal tadi yang saya sudah jelaskan di atas, ada satu hal lagi yang hal penting yang saya pikir yang seperti yang sudah saya katakan ini tadi. Kalian jawab ini ya Pak Nixon nih. Pak Nixon ada nanya satu kita nih yang saya pin. Mungkin banyak yang suka. Saya sekalian ini tadi. Tunggu saya baca dulu. Gimana menurut Pak Ed ya? Kedua, apakah? Yang kedua, yang pertama dulu Pak. Yang pertama. Yang pertama yang mana nih? Yang saya pin. Ini ya. Pak Ed mau nanya. Nah, saya lihat. Bisa dibacakan Pak? Kelihatan sih. Pak Ed mau tanya, mungkin banyak yang suka baca satu buku belum tuntas dibaca habis, sudah pindah ke buku lain dan seterusnya, akhirnya nggak ada buku yang dibaca tuntas. Nah, itu problem saya juga tuh Pak. Ya, itu problem juga. Itu betul, itu jadi problem. Jadi membaca saya pikir butuh yang namanya konsisten. Jadi kita nggak bisa mengetahui isi buku dengan sepotong-sepotong. Mungkin kita hanya baca di bagian akhir atau di bagian awal, kita bagian akhir dan kita ngambil kesimpulan. Atau daftar isi, Pak. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan sebelum kita menikmati proses. Atau di daftar isi doang, Pak. Atau baca. Iya, betul. Ya, itu jadi masalah juga, itu jadi hal yang masalah. Jim Quick dia pernah bilang bahwa knowledge it's power, but learning it's more powerful. Jadi pengetahuan itu kuat, tapi proses kita mendapat pengetahuan tersebut itu jauh lebih kuat, jauh lebih powerful dari pengetahuan itu sendiri. Karena kalau kita hanya dengar dari orang lain, satu tambah satu sama dengan 2, tanpa kita mengetahui proses mendapatkan itu, akan jauh lebih powerful kalau kita mengetahui prosesnya seperti apa, dibandingkan kita tahu, satu tambah satu sama dengan 2. Hasilnya aja, tapi kita tidak pernah melewati proses. Jadi bagi saya konsisten dalam membaca pun ini sangat penting, sangat perlu untuk kita lakukan, karena saya pikir jadi kita hanya asal bunyi. Kalau kita belum tahu alur ceritanya, terus kita langsung ambil kesimpulan. Karena kita hanya membaca awal dan hanya membaca di akhir daripada buku itu. Oke, buku ini menjelaskan tentang ini karena kesimpulannya ini. Jadi saya pikir lebih powerful ketika kita melewati proses belajar itu daripada hanya menikmati hasilnya. Jadi seorang petani dia akan menikmati hasilnya, prosesnya ketimbang hasil sebenarnya. Jadi dia disebut petani yang sejati kalau dia menikmati prosesnya, proses dia bertani itu. Ketimbang hanya menikmati hasil. Hasil bagian dari proses. Jadi seharusnya hasil tidak mempengaruhi proses, tapi proses sendiri yang mempengaruhi hasil. Oleh karena itu proses lebih penting daripada hasil. Jadi learning is more powerful than you know the knowledge. Jadi proses kita mendapatkan pengetahuan jauh lebih penting daripada pengetahuan itu sendiri. Oke. Lanjut, kalau ini keduanya sekalian, Pak. Singkat nih bisa nih. Tuh, keduanya apakah perlu ada jam-jam khusus? Ya, tadi kita udah baca sih itu ya. Kita udah jawab sih itu ya. Pakai kopi lah, hobi dan lain-lain di awal ya, Pak. Jam-jam khusus yang tidak mempengaruhi pekerjaan utama kita tentunya. Jadi misalnya kita di kantor terus sambil mengerjakan tugas sambil kita baca buku, saya pikir itu kurang baik juga. Jadi saat-saat kita punya waktu luang, apalagi di masa-masa saat ini kita banyak punya waktu luang, dan seperti inilah kita seharusnya banyak lebih meluangkan waktu ke buku. Jadi membaca saya pikir menjadi proses kita berziarah juga dalam spiritualitas kehidupan. Karena firman Tuhan pernah bilang di Kolose, Paulus pernah bilang di jemaat di Kolose, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu untuk
Tuhan, termasuk membaca tentunya. Membaca kalau kita lakukan terus untuk kemuliaan nama Tuhan itu untuk yang Tuhan kehendaki tentunya. Jadi termasuk pilih buku kali ya Pak ya. Yang untuk menjawab tadi pertanyaannya Pak Henry soal orang Jakarta pun malas. Oh iya betul. Jadi yang tadi yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa membaca tidak terjadi, kita suka membaca tidak terjadi secara instan. Secara langsung saya suka membaca, nggak bisa. Tidak ada seperti itu. Bahkan hobi sekali, bahkan kalau kita hobi bermain sepak bola sekalipun, kita tidak langsung jadi ahli. Tidak langsung jadi seperti Ronaldo, tidak bisa. Kita harus melewati tahap-tahapannya. Jadi latihan lain sebagainya, konsisten dalam membaca, disiplin dalam mengatur waktu untuk dalam hal membaca itu jadi hal yang penting. Jadi saya pikir kenapa orang-orang yang punya kesempatan baca buku pun punya akses membaca buku, apalagi dalam dunia sekarang ini informasi bertebaran begitu luas, dan toh tidak mau membaca buku. Saya pikir itu sebuah kebodohan bagi saya. Kebodohan karena Tuhan sudah kasih, kayak Johann Chomsky pernah bilang, Tuhan sudah kasih anugerah nih kepada kita. Anugerah untuk lebih tahu lebih banyak, mengerti lebih baik, dan lebih bijak. Tapi kita mengabaikannya. Jadi Johann Chomsky dia bilang bahwa saya ini orang gagal di akhir hidupnya sebelum dia mati. Dia mengatakan saya ini orang gagal dalam tanda petik. Gagal karena saya tidak bisa mendidik jemaat saya untuk menyukai buku. Padahal dia orang yang dihormati di UNESCO. UNESCO menyebut dia sebagai bapak pendidikan modern. Tetapi dia menganggap dirinya gagal karena dia gagal mendidik jemaatnya untuk bisa menyukai buku. Nah, ini jadi permasalahan. Martin Luther pun pernah marah terhadap pendeta-pendeta yang malas baca buku kan. Dia pernah marah terhadap pendeta-pendeta yang malas. Saya pikir itu jadi hal yang wajar dia marah karena dia sudah membuang banyak waktu untuk menafsirkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Jerman. Dia sudah banyak menulis buku-buku rohani, tapi toh banyak pendeta-pendeta yang masih malas. Karena membaca itu bisa membuka cakrawala berpikir kita, tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran tertentu. Nah ini yang membuat Martin Luther marah. Saya sudah berusaha untuk supaya kamu nggak disesatkan lagi, tapi kamu nggak mau baca buku. Nah ini yang jadi permasalahan. Jadi bagi saya sama seperti Luther atau Johann Chomsky adalah sebuah kebodohan. Kalau kita sudah punya akses, kita bisa mengakses buku dengan begitu mudah, pendidikan dengan begitu mudah, informasi dengan begitu mudah, tapi kita seperti acuh tak acuh dengan hal tersebut, malas dengan hal tersebut. Jadi ini jadi permasalahan. Jadi kebiasaan pun harus dibangun. Jadi kebiasaan kita sejak kecil itu harus dibangun. Jadi kebiasaan membaca buku harus menjadi habit, dan habit itu perlu dibangun dari hari ke hari. Tidak bisa langsung instan, langsung nggak bisa. Itu tidak bisa seperti Supermie yang instan langsung jadi, nggak bisa. Supermie pun harus makan air juga kan, harus ada prosesnya dinikmati. Nah, apalagi kita dalam membaca buku. Nah, itu jadi saya pikir hal ini perlu untuk jadi diskusi serius bagi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan maupun dalam pemerintah sendiri untuk melihat permasalahan-permasalahan ini. Ya. Saya mau nanya satu lagi, Pak. Oh ya, oke, lanjutin. Bapak lanjutin. Oke, masih ada. Oke. Ya, di suku-suku pedalaman, seperti di Papua, juga di daerah lain di luar Jayapura, anak-anak yang ingin bersekolah, mereka harus menempuh jarak ratusan kilometer, melewati hutan belantara, bahaya kematian, kelaparan, dan masih banyak bahaya lainnya. Hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan pendidikan. Beberapa mahasiswa yang kami miliki di STAK, mereka
tinggalnya di suku terpencil di Membramo. Saya kemarin tanya, berapa hari kamu untuk bisa sampai ke Jayapura? Membutuhkan waktu yang cukup lama. Hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan pendidikan. Jadi ini yang saya bilang, sayang sekali ada sebuah kebodohan kalau kita di kota bisa mengakses pendidikan dengan cukup mudah, sementara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di pedalaman, mungkin di suku Membramo atau di suku-suku terpencil lainnya yang pendidikannya masih sulit, dan kita masih acuh tak acuh dengan pendidikan atau dengan ilmu pengetahuan. Jadi ada sebuah pembodohan karena tidak semua orang seberuntung kita. Ingin mendapatkan pendidikan tapi tidak bisa, atau ingin mendapatkan pendidikan tapi harus melewati hal-hal sulit, hal-hal yang mungkin membahayakan dirinya sendiri. Nah, anak-anak yang tidak terlalu memiliki niat, jadi orang-orang yang ada di daerah terpencil yang tidak memiliki niat, mereka akan pasrah dengan pendidikan. Oke, saya orang tua saya nggak mampu, saya nggak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, maka saya apa yang terjadilah. Saya jadi petani terserah, saya jadi berburu terserah. Jadi orang tua saya petani, orang tua saya berburu, saya mengikuti mereka karena anak-anak tersebut tidak punya niat yang keras untuk membaca buku atau soal pendidikan. Jadi orang sering bertanya, mendapatkan pendidikan itu butuh yang namanya kerja keras, itu butuh yang namanya perjuangan, itu butuh yang namanya ketekunan, itu butuh yang namanya daya juang yang tinggi. Tetapi apakah orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaum elit pun melewati fase-fase tersebut? Jadi ini jadi pertanyaan untuk mereka sendiri sebenarnya. Jadi kalau mereka bilang, toh di daerah terpencil mereka harus bekerja keras, mereka harus berjuang keras untuk bisa mendapatkan pendidikan. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah orang-orang berduit yang ada di kota itu berjuang keras untuk bisa mendapatkan pendidikan? Nah itu biar mereka sendiri aja yang menjawabnya, Pak. Jadi kita nggak perlu menjawab. Saya juga nggak perlu menjawab akan hal itu. Jadi biar mereka sendiri. Jadi ini jadi saya pikir ini kritikan saya kepada mereka yang punya kesempatan untuk mengakses pendidikan tapi masih acuh tak acuh, atau juga melihat pendidikan di daerah terpencil yang masih betul-betul membutuhkan pertolongan kita atau mereka, dan masih seperti tutup mata dengan hal tersebut. Jadi ini juga jadi kritikan saya bagi mereka. Gitu, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain tadi? Pertanyaannya gimana, Pak? Ada banyak pertanyaan sih di sini, mungkin kita bacain aja dulu, Pak, yang ini, Pak, supaya mereka dijawab pertanyaannya. Nah, ini siapa nih? Okay. Oh, sebelumnya si Ferdinand. Oh, ada pin. Itu kakak saya. Oh, Pak Ferdinand. Pak Ed mau tanya, bagaimana cara mengatur waktu untuk membaca kalau untuk orang yang bekerja dan tidak punya waktu, banyak luang? Nah, mungkin gimana, Pak? Nah, pakai ini, Pak, pakai earphone. Orang sibuk sekalipun dia pasti akan punya waktu luang. Jadi orang pekerja kantor sekalipun, yang sibuk sekalipun, dia akan punya waktu untuk berlibur. Nah, mungkin waktu libur itu kita bisa pakai untuk membaca buku. Jadi membaca buku tidak harus tidak harus jam sekian sampai jam sekian. Meskipun dalam bukunya Pak Andar Ismail, dia selalu dalam seri selamatnya dia selalu bilang, saya setiap hari bangun jam 4 untuk baca buku dan menulis. Nah, bisa juga seperti itu, tapi kalau misalnya kita nggak bisa seperti itu pun, waktu luang kita pun kita bisa pakai untuk baca buku. Jadi lebih fleksibel. Jadi tidak harus, misalnya saya harus baca buku jam sekian sampai jam sekian, tapi di jam segitu saya harus bekerja. Nah seperti itu. Jadi kita harus lihat mana yang lebih prioritas. Bukan berarti buku tidak jadi prioritas, tapi mana yang jadi prioritas dalam kehidupan kita di jam-jam seperti itu. Nah, saat kita mendapatkan waktu yang luang, jam-jam seperti itulah kita bisa pakai untuk membaca atau belajar. Karena orang yang berhenti belajar, saat itu juga orang tersebut berhenti untuk memimpin hari esok. Oh, bagus. Betul.
Makanya Pak Andar banyak bukunya ya Pak, karena dia konsisten juga ya untuk setiap hari. Tuh, dia Baca. yang saya lihat sih dari tulisan-tulisannya dia sering bersaksi kalau setiap hari dia bangun jam 4 hanya untuk apa? Hanya untuk menulis dan membaca. Bahkan dengan fisiknya seperti saat ini, melihat huruf pun lari ke sana lari ke sini seperti menari-nari, dia masih tetap konsisten. Masih gigih untuk belajar. Ya, ini jadi contoh bagi kita kaum muda, bagi saya juga. Betul. Kalau Pak Andar bisa demikian konsisten, demikian disiplin dalam hal membaca, maka seharusnya kita pun demikian. Oke. Masuk pertanyaan 2 Pak. Kak mau bertanya, ini dari Hapaholic Club. Nah, Kak mau bertanya, kalau semisal kita akhir-akhir ini belajar filsafat, apakah itu akan mempengaruhi sudut pandang kita terhadap kebenaran firman? Karena di filsafat lebih banyak bicara tentang realita. By the way, kita nggak lagi ngomong filsafat, kita lagi ngomong baca buku ini. Berbeda ya. Kita lagi baca buku, tapi ya. Oke, boleh baca. Kebanyakan sih orang berpikir, cara kita berpikir dibentuk dari cara kita membaca, dari buku yang kita baca. Tapi saya tidak terlalu setuju karena kalau kita hanya menerima saya tanpa ada saringan, ya itu saya pikir kurang baik juga. Jadi kita nggak bisa menerima mentah-mentah isi daripada buku tersebut. Jadi kita harus bisa ada filter yang bisa kita saring. Nah, filternya apa ya? Tentunya adalah kebenaran firman Tuhan tentunya. Jadi setiap buku itu akan jadi pengetahuan, tapi itu tidak bisa menjadi pegangan hidup kita. Ya. Betul. Jadi pegangan hidup kita hanya satu, hanya firman Tuhan tentunya. Ya. Jadi setiap hal yang mau mencoba merusak kebenaran itu hanya stop sampai di pengetahuan, bukan jadi pegangan hidup. Jadi lupa Budi Hardiman kayaknya pernah bilang bahwa kebenaran akan berdiri meskipun dihianati oleh kebohongan-kebohongan yang lain. Ada kebohongan-kebohongan lain yang berusaha untuk menjatuhkan kebenaran. Tapi kebenaran kan tetap berdiri kokoh meskipun di sampingnya itu ada kebohongan-kebohongan yang berusaha untuk menjatuhkan dia. Jadi ya seharusnya kita punya pegangan hidup sehingga setiap hal yang negatif yang masuk cukup sampai di pengetahuan, tidak sampai di pegangan hidup kita. Lagi pula nggak ada gunanya juga untuk ini ya Pak, untuk takut membaca gitu. Baca buku sebenarnya apa aja gitu. Cuma kita ya betul kata Bapak. Saya baca buku filsafat, bahkan ada bukunya Setio Wibowo yang para pembunuh Tuhan. Saya baca juga. Nietzsche, ya betul. Nietzsche. Ya, Nietzsche, gaya filsafat Nietzsche, saya baca juga. Jean-Paul Sartre, filsafat eksistensialisme, saya baca juga. Tetapi itu tidak membuat saya saya tidak berpegang, saya tidak membuat mereka sebagai pedoman hidup saya, tidak. Tapi saya hanya sebagai stop sampai di pengetahuan saya, di wawasan saya mengenai gaya filsafat Nietzsche seperti ini, gaya filsafat Jean-Paul Sartre seperti ini, atau gaya filsafat Feuerbach seperti ini, atau Karl Barth seperti ini. Tapi itu hanya sampai di pengetahuan saya, stop sampai itu tidak menjadi pegangan hidup saya. Nah, tentunya kita harus punya pegangan hidup yang harus kita pegang, di mana itu tidak bisa digantikan oleh filsafat-filsafat yang lain, yang seperti yang bertebaran saat ini. Betul. Lanjut dikit Pak, dikit lagi. Dari Ahmad Tabrani. Perbincangan yang menarik dan penting, membaca dan bangun kemanusiaan dalam diri kita, pengembangan kapasitas satunya. Ini bukan pertanyaan. Bukan, itu bukan pertanyaan. Oke, dari Holy Class, terima kasih banyak Kak. Statement itu. Terima kasih banyak Pak untuk statementnya. Nah, saya mau tanya satu hal Pak. Mungkin terakhir, mungkin juga enggak. Nah, gini Pak, kita kan tadi saya juga kan udah ditanyain ya bahwa ya baca ya sulit dan lain-lain. Nah gini, persoalannya tuh sekarang kadang-kadang bukan hanya kita malas baca gitu, tapi bukunya begitu gitu. Nah, bukunya tuh kadang-kadang yang kita pilih nggak menambah wawasan
gitu loh, nggak menambah wawasan. Tentunya kita juga harus selektif dalam memilih buku ya. Walaupun saya tidak menyarankan, maksudnya selektif dalam hal apakah buku itu akan membuat saya lebih buat saya mengerti akan sesuatu hal yang sedang saya tekuni. Jadi selektif membaca buku pun saya pikir itu jadi hal penting juga. Karena kalau kita nggak selektif, kita baca buku semuanya tanpa itu bisa menjadi manfaat bagi saya. Dan juga mungkin dalam hal-hal hari ini saya lagi proses untuk menulis. Dan kalau saya baca buku yang tidak membantu saya dalam topik yang sementara saya angkat, nah mungkin itu akan jadi saya akan taruh di antrean yang paling belakang. Saya akan lebih mengutamakan buku yang di saat-saat ini membantu saya dalam proyek saya, mungkin dalam hal menulis, dalam hal mengetahui sesuatu. Nah itu akan jadi buku-buku yang akan saya taruh di deretan yang paling depan, sehingga itu bisa membantu saya. Jadi buku-buku yang kurang membantu saya, walaupun itu penting, tapi kurang membantu saya dalam hal proyek yang sementara saya lakukan, atau hal-hal yang sementara saya lakukan, atau apa yang ingin saya tahu, itu akan saya taruh, akan saya baca, tapi akan saya taruh di barisan yang belakang. Tapi gini Pak, kalau Bapak kan baca sebagai penulis, ya lah gimana kalau ada misalnya orang cuma ibu rumah tangga atau ya seorang suami yang hanya bekerja, dia bukan pendeta, dia bukan penulis, dia hanya pembaca biasa. Untuk apa saya baca? Ya kalau kita kan untuk baca untuk nulis, baca untuk diskusi gitu. Nah kalau mereka baca untuk apa gitu? Sebenarnya setiap orang kan punya ingin mengerti sesuatu karena ada hal yang melatar belakanginya. Tidak mungkin saya membaca karena saya hanya baca saja, tapi saya ingin tahu setelah saya baca saya mau dapat apa. Ya. Kan? Setiap orang pasti punya minat interestnya tersendiri. Jadi saya baca sesuatu, tentunya di akhir dari bacaan saya ingin dapat apa. Nah, jadi tidak hanya sebagai seorang penulis, sebagai ibu rumah tangga pun, kalau dia punya interest terhadap sesuatu hal, misalnya nih, kalau dia punya minat dalam hal memasak, tentunya dia akan baca buku-buku tentang memasak, bagaimana memasak kue dan lain sebagainya. Karena dia ingin tahu di hasil dari bacaannya, dia ingin bisa menghasilkan sebuah kue yang enak, ya, mungkin untuk menyenangkan suaminya, contoh ya. Jadi sama halnya dengan yang lain, kalau tentunya setiap kita punya personal interest. Jadi minat pribadi kita seperti apa, supaya kita bisa di akhir daripada bacaan kita ada hal yang bisa kita ambil, ada hal yang bisa kita petik. Jadi tidak hanya baca-baca toh dan tidak mengerti apapun, itu salah juga. Jadi di akhir daripada bacaan seharusnya kita bisa mengambil hal penting daripada bacaan yang sedang kita baca. Jadi itu Pak. Oke, menarik banget. Mungkin saya lanjut sedikit ya Pak ya. Boleh. Ya, sedikit hal yang ingin saya bagikan. Okay. Jadi kan di pertama saya bahas tentang mengapa membaca. Ya. Terus di topiknya saya kasih judul membaca langkah awal menuju kebebasan. Kenapa saya bilang demikian? Jadi setiap manusia butuh yang namanya dihargai. Setiap kita butuh yang namanya dihargai dan tidak dipandang remeh. Butuh yang namanya diakui dan tidak dianggap bodoh. Butuh dicintai dan tidak dipandang sebelah mata. Sehingga orang yang seharusnya menjadi surga bagi kita bukan malah menjadi neraka bagi kita. Jadi seperti yang dikatakan oleh Jean Paul Sartre, dia katakan bahwa orang lain itu adalah neraka bagi saya karena di mana saya ada mungkin ada gosip-gosip yang selalu dilontarkan kepada saya. Di mana saya ada, saya merasa tidak tenang karena orang-orang yang ada di sekitar saya membenci saya. Jadi serasa saya berada di dalam neraka. Jadi setiap kita butuh yang namanya dihargai, dicintai, diakui, disayang dan lain sebagainya. Bukan kita menganggap orang lain sebagai neraka dalam hidup kita.
Jadi membaca pun membuat manusia menjadi makhluk yang bebas. Hmm. Kenapa bebas? Bebas dalam artian masyarakat tidak mudah dibodohi. Jadi tidak mudah disesatkan, tidak mudah dianggap remeh, dirinya lebih dihargai dan tidak dikucilkan oleh manusia lain. Misalnya kalau kita dikucilkan dalam artian kalau kita masuk dalam sebuah kelompok sedang berdiskusi tentang suatu topik, kita nggak tahu apa-apa tentang topik itu, kita akan merasa dikucilkan karena kita nggak tahu topik yang diperbincangkan. Tapi kalau kita rajin membaca buku, ketika kita masuk dalam sebuah perkumpulan dan mereka sedang berdiskusi tentang satu hal dan kita kebetulan saya pernah baca topik yang serupa, kita akan bisa berbaur cepat dengan mereka dan tidak akan dikucilkan. Jadi kebebasan membaca adalah sebuah langkah menuju kepada sebuah kebebasan. Jadi kebebasan adalah semua hak. Jadi hak semua orang. Jadi Martin Luther sendiri pun pernah marah terhadap pendeta-pendeta yang malas membaca, tadi yang sudah saya sentil di awal, bahwa usahanya dalam menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Jerman menjadi sia-sia apabila para hamba Tuhan sendiri malas membaca Alkitab. Dia sudah menulis banyak renungan, tapi para hamba Tuhan malas membacanya, dia akan merasa geram gitu. Saya sudah banyak menulis, tapi mereka acuh tak acuh dengan hal tersebut. Jadi tujuan sebenarnya Martin Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa mereka, bahasa Jerman saat itu, agar supaya apa? Agar supaya mereka tidak boleh dibodohi. Agar supaya apa? Supaya mereka tidak boleh disesatkan oleh ajaran-ajaran yang bertentangan tentunya dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dengan membaca kita bebas. Bebas dalam artian kita berhak mendapatkan ilmu sebanyak mungkin. Kita berhak berpikir kritis terhadap hal yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Kita berhak merdeka dalam hal pendidikan. Jadi membaca sebuah jalan menuju kebebasan. Muhammad Hatta pernah bertutur bahwa hobinya adalah membaca, menulis, dan berdiskusi. Dalam sehari ia menghabiskan waktu bersama buku 5-7 jam sehari. Hobinya membuat dia menjadi orang yang dikagumi dengan gebrakan-gebrakan dilakukan. Menjadi penggerak kemerdekaan Indonesia. Membuat Indonesia bebas dari jejak bangsa lain. Tidak hanya Muhammad Hatta, pahlawan-pahlawan Indonesia lainnya seperti Insinyur Soekarno yang suka membaca juga, kita tahu tentunya. B.J. Habibie apalagi, ya kan? Tan Malaka apalagi, dan pahlawan Indonesia lainnya, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang menjadi pahlawan bangsa Indonesia adalah orang yang suka membaca. Karena mereka tahu dengan membaca, mereka sadar diri bahwa bangsa mereka sedang dijajah. Seharusnya tidak demikian. Seharusnya kita tidak boleh dijajah oleh bangsa lain. Toh kita punya kekayaan alam yang melimpah. Toh kita punya sumber daya alam yang besar juga, sumber daya manusia yang besar juga. Seharusnya kita nggak dijajah oleh bangsa lain. Jadi dengan membaca kita bebas dari diskriminasi, kita bebas dari penindasan, kita bebas dari perbudakan tentunya, bebas juga dari pembodohan. Jadi dengan perjuangan mereka, para pahlawan, dari mana mereka tahu bahwa hal ini perlu untuk diperjuangkan? Tentunya lewat membaca. Membaca membuat mereka berpikir kritis, analitis, dan sistematis. Ya, satu hal terakhir yang ingin saya bagikan. Johann Komensky, jadi yang sudah saya sebutkan tadi, seorang pendeta gereja Moravian, dijuluki oleh UNESCO sebagai Bapak Pendidikan Modern, pernah bertutur bahwa Allah bersedih melihat umatnya malas membaca. Mereka diberikan kesempatan atau anugerah untuk lebih banyak tahu, lebih banyak mengerti, dan lebih bijak, namun mereka mengabaikannya. Di akhir hidupnya ia menulis bahwa ia sebagai orang gagal dalam melaksanakan rencana Allah dalam mendidik umatnya agar suka membaca. Bisa dilihat di Antar Ismail, Selamat Berteman, halaman 76-78. Membaca membuat kita menonton, membaca membuat kita tidak hanya menonton dari jendela, dari dalam rumah lewat jendela, keluar. Tetapi dengan membaca kita mulai membuka pintu, mulai menginjakkan kaki dalam dunia luar, mulai melihat dunia luar, mulai menikmati dunia luar, mulai hidup dalam dunia luar. Jadi tidak hanya dari dalam rumah dan lewat jendela kita melihat keadaan situasi yang berada di luar.
Jadi dengan kita membaca kita bisa mengambil sebuah action langkah supaya tidak ada lagi penindasan terhadap kaum perempuan, tidak penindasan lagi terhadap orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang perlu dihargai hak-haknya. Dengan membaca kita bisa mengambil sebuah langkah untuk masuk dalam dunia, bukan hanya dari dalam rumah melihat keluar lewat jendela. Jadi bagi saya buku bukan merupakan jendela dunia, tapi buku merupakan pintu kita masuk kepada dunia yang begitu kompleks dengan berbagai permasalahannya. Jadi dengan membaca kita bebas, membaca kita merdeka. Ya. Gitu, Pak. Menarik. Menarik, kita udah 53 menit dan ya sangat memberkati ya. Dan Oke. Ya. Saya berharap ini bisa memberkati teman-teman dan juga bisa menambah wawasan cakrawala kita dalam berpikir, bisa juga menjadi berkat bagi kita, salurkan kepada orang lain bahwa membaca itu hal yang mendesak dan penting. Jelasin Pak terakhir, mendesaknya kenapa, pentingnya kenapa, singkat aja, berapa poin, berapa? Mendesaknya karena kita diberikan kesempatan untuk banyak tahu, oleh karena itu kita harus membaca. Pentingnya dengan kita membaca kita mengambil sebuah langkah membela hak orang yang tertindas, kita bisa berdiri di sepatu orang yang tertindas. Betul. Jadi dengan membaca kita bisa tahu banyak hal. Nah. Itu close statement saya. Oke. Sehingga kita tidak perlu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah 2000 tahun lalu ada ya. Betul ya. Betul Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Fritz. Terima kasih sudah mau terima kasih jadi pembicara.